Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arinda Fidin Alima dan Diana Ferdat Wahyudinisa akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. A. Pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Bagi para sarjana ilmu politik, istilah constitution merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari persatuan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedang pengertian Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara. Keterkaitan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar adalah konstitusi, yaitu hubungan dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang hukum yaitu hukum dasar tertulis. Undang-undang memiliki sifat mengikat, oleh karenanya mereka elastik sifatnya. Aturan itu semakin baik. Menurut Hermann Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu yang pertama, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi adalah suatu kaidah yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Lassalle dalam bukunya Verfassungswesen membagi konstitusi dalam 2 pengertian, yaitu yang pertama pengertian sosiologis atau politis, yaitu konstitusi adalah sintesis faktor kekuatan nyata dalam masyarakat. Yang kedua pengertian yuridis, yaitu konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. B. Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Dasar Negara. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kalinya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember sampai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus berlakunya Undang-Undang Dasar RIS. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juni 1959 berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, periode 5 Juni 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 1. Mengesahkan rancangan pembukaan hukum dasar negara. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Mohatta sebagai presiden dan wakilnya. Yang ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat. Penetapan Undang-Undang 1945 dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan. Naskah Undang-Undang Tahun 2 Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. C. Dinamika dan tantangan
konstitusi di Indonesia. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Akibat dari krisis itu adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Pada era reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, antara lain menghapuskan doktrin dui fungsi ABRI, menegakkan supremasi hukum, melakukan desentralisasi, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional yang ditandai dengan terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan sebanyak 4 kali, antara lain perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan oleh MPR merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi. D. Perilaku konstitusional warga negara. Contoh perilaku konstitusional bagi penyelenggara negara antara lain MPR mengubah dan menetapkan undang-undang, DPR membentuk undang-undang, Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, DPD mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara. Berlaku untuk warga negara tanpa terkecuali. Terdapat banyak perilaku konstitusional untuk warga negara, namun sebagian dari kita tidak sadar jika kita telah melakukannya. Perilaku menyimpang konstitusi disebut inkonstitusional. Perilaku konstitusional harus dilakukan oleh penyelenggara dan warga negara secara seimbang untuk mengembangkan perilaku konstitusional dengan mengetahui dan memahami aturan-aturan penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.